Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi kembali dan insya Allah bertalabu ilmi, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu, juga seluruh peserta kelas privat tahsin untuk batch ke-7 ini, ataupun batch Agustus, di pertemuan kedua, berarti ya, di pertemuan kedua di bulan Agustus ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang hadir. Insya Allah nanti sambil berjalan, insya Allah akan berlanjut dan juga akan ada hadir juga untuk peserta-peserta lainnya. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, untuk kelas dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya juga untuk bisa segera hadir tepat waktu Bapak Ibu ya. Dan Alhamdulillah di sini pun Ustadz Zaki sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana? sehat. Agesa sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, sepertinya semuanya sudah siap juga Ustadz. Dan mari kita mulai saja untuk kajian pada malam hari ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Ustadz Zaki, bisa persilakan. Baik, jazakallah ahsanul jaza untuk Agesa yang sudah memberikan kesempatan. Saya mengisi materi di malam hari ini, tepatnya di tanggal 22 Agustus ya. Alhamdulillah saya buka langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin walau udwanu ila al zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqina sayyidinal mu'minina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Dan insyaallah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam belajar untuk memperbaiki Al-Quran, terkhusus kemarin yang pertama kita bahas yaitu tahsin ya. Tahsin membaguskan, tajwid pun sama, jadi mengindahkan dan membaguskan apa bacaan yang kita selama ini mungkin ada yang ternyata kurang tepat gitu. Kita perbaiki supaya kita lebih baik lagi gitu ya. Nah itu tujuan tahsin. Nah, insya Allah mungkin saya izin untuk share screen dulu ya. Share screen di materi yang masih sama di modul pertama, yaitu modul tahsin A ya. Tahsin 1. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini mungkin ada yang hadir ya. Ini saya sapa-sapa dulu lah ya. Di sini ada, sebentar kita lihat. Kayaknya di paling atas ini ada Ibu Tuti di Jogja. Assalamualaikum Ibu Tuti. Sehat Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mudah-mudahan Ibu bisa terus menyimak ya Bu ya sampai akhir.
Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya Amin. ini ada Ibu Tita Rosna ini. Ibu Tita ada, Ibu Rita ada Bu? Ada hadir Pak Ustadz. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Rita. Selanjutnya ini ada Ibu Eliza. Ibu Eliza, sehat Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Wah, ini lantang sekali suaranya, Masya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini selanjutnya ada yang belum disebutkan Ibu Febriana dari Ungaran. Ada Bu hadir? Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Selanjutnya ini ada Pak Muhammad Syukron. Ya, ini Pak Muhammad Syukron. Gimana Pak? Ada Pak hadir? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ini sambil lagi Alhamdulillah. obat. Iya. Mudah-mudahan selalu Allah permudah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya Ibu Rita Andriani nih. Tadi kan Rita Rosna ini, sekarang Rita Andriani. Rita Andriani dari Tangerang, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini mah pasti sehat, soalnya semangat ini suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bu. Ini yang terakhir ada Pak Supriyono. Pak Supriyono hadir Pak? Hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Pak? Ini juga semangat nih. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Siap, sekarang ini kita lanjutkan ya pelajaran yang kemarin. Kita ulas dulu sebelum kita lanjutkan gini. Nah, di depan ini kan kita sudah mempraktekannya ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Apa yang kemarin dibahas, apakah masih ingat untuk Bapak-Bapak Ibu? Insya Allah. Boleh Insya open Allah mic. Pak Ustadz. Nah, kalau misalkan ada yang masih ingat, boleh disebutkan apa saja pembelajaran kemarin yang sudah kita bahas gitu. Rumus 322. Wah, langsung betul. Ini. Rumus 3, 22. 2, 2. Oke, ini kolom pertama gitu ya. Dua, Ini Pak. kita Itu salah tuh. betul. Salah tulis. Patah, Dua. Terus 322. Pak 322 Pak. di kolom kedua, Kan 323. oh iya betul. Kedua. Dua, Fatah, Wah, ini koma. udah Fatah, malam kasroh, doma. agak error ya Bu ya. Oke, Kolom 2, 3, 2, 2. Ya. Kolom 2, Fatah, doma, Fatah, kasrah, doma, fathah, Kasroh, doma. kasroh, doma. doma ya. Duma. Fathah. Kolom 3, fathahnya ada 3 sesuai dengan yang disebutkan. Terus Kasroh. Kasroh, doma, kasroh, doma. kasroh, Doma. Patah doma, berdiri. doma. Oke, di kolom 4. Nah, ini yang dimaksud tuh yang fathah 3 ini apa, Bu? Fathah ketemu alif. Fatah, Ali bengkok. Fathah ketemu alif bengkok. Betul. Fathah. Patah berdiri. Fathah berdiri. Yang selanjutnya Ibu Kasroh. Kasroh. Ya, sukun. ya sukun, Kasrah bertemu ya Ya sukun. sukun dan kasroh berdiri. Kasrah berdiri. kasroh apa dulu nih? Kasroh dulu bertemu dengan Ya sukun. ya Ya, sukun. sukun. Oke. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Terus yang ketiga, kolom 3. Doma ketemu Doma wawu bertemu sukun. waw sukun dan Sukun. doma terbalik. Dan Doma doma terbalik. terbalik. Dan doma Oke. terbalik. Nah, ini kalau misalkan udah hafal, alhamdulillah, masya Allah gitu ya. Karena ini bekal utama. Karena nanti kepake nih setelah kita bahas mengulas materi ini, kita langsung praktek dengan sekaligus diayunkannya atau cara membacakan sesuai dengan mad asli atau mad tobi'inya gitu. Nah ini, tapi ingat, nah jadi kalau dijumlahkan ini tanda ada berapa Pak Bu? 7. 7. Ada 7. Oke, ada 7. Nah ini berlaku pada mushaf yang sering kita gunakan atau yang kita sebut mushaf Indonesia. Nah, atau bisa kita ininya Kemenag, Bu. Nah, jadi kalau misalkan mushaf Indonesia itu
kalau saya sering sharing sama orang Malaysia sama orang Thailand itu yang tetangga dekat lah. Itu rata-rata sudah menggunakan mushaf Utsmani atau mushaf Madinah ya. Nah, ini kalau misalkan ada ibu-ibu di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah ke Mekah gitu ya, pernah umroh, pernah haji, itu kalau misalkan kita lihat di Masjid Nabawi, itu pasti tanda-tandanya asing dan berbeda dengan yang ini. Tanda yang mereka punya cuma 3 dan tambahannya 3. Jadi istilahnya kalau yang kita bahas ini 7, kalau yang di Madinah itu ada 6. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Nanti next kita bahas, cuma kita pokoknya lihat aja dulu di tanda yang di mushaf Indonesia ini. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kalau ini ada perbedaan nggak tajwidnya kalau mushaf Indonesia dan mushaf Utsmani? Sama. Cuma dari segi penulisan atau yang disebut itu rosem. Rosemnya itu ada perbedaan sedikit. Rosemnya itu tanda baca berarti ya, bukan alif sampai ya itu semuanya beda gitu, tapi enggak. Kalau kita lihat alif sampai ya itu semua pasti sama. Alif ya bentuknya berdiri seperti itu, ba bentuknya seperti mangkok dan ada titik di bawah seperti itu. Dan nggak ada perubahan untuk segi huruf gitu ya, perbedaan di antara mushaf Indonesia dan juga mushaf Utsmani. Hanya saja ya ini yang kita bahas, nanti ada beberapa yang berbeda. Salah satunya itu angka 6 terbalik ini. Kalau misalkan di Indonesia itu dibahasnya udah otomatis yang tadinya U jadi 6 terbalik kalau misalkan mau panjang gitu ya. Tapi kalau misalkan di mushaf Utsmani itu nggak ada 6 terbalik, tetap dia U, cuma misalkan gini, hu di depannya ada wawu kecil. Nah, ini namanya wawu maksuro. Nah, itu di mushaf Madinah gitu. Kalau kita ngelihat di Indonesia udah otomatis ada alif bertemu alif bengkok, fathah bertemu alif bengkok, fathah bertemu alif, fathahnya berdiri, dan itu udah otomatis mutlak dibaca panjang 2 harokat seperti itu. Nah, itu perbedaan, sedikit perbedaan pada tanda panjang. Nah, itu tanda panjangnya yang tadi 7, kalau yang Utsmani itu ada 6. Bedanya seperti itu gitu. Nah, ini insya Allah lah ya sudah hafal dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya kembali. Tapi sebelum kita masuk, ini masih penasaran karena tadi keroyokan ya Pak. Saya pengen balik lagi dengan ini ya Pak, rumusnya yang kita bahas kemarin gitu. Nah, ini saya cuma ngasih clue 3-2-2-nya saja. Nanti Bapak sama Ibu sebutkan aja sendiri untuk. Nah, ini untuk penyebutannya saya panggil aja sendiri-sendiri gitu ya. Oke, yang tadi mah dari depan, ini sekarang dari belakang. Insya Allah dimulai dari Pak Supriyono. Silakan Pak Supriyono. Bismillahirrahmanirrahim. 3-2-2, Ya, fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, domah domah. ya, Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu wasukun, domah terbalik. Oke, Masya Allah. Lancar nih Bapak, kayaknya mengamalkan minum obat sehari 3 kali nih. Oke, terima kasih Bapak untuk pemaparan pengujian di apa ini? Rumus 3-2-2 ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan. Di atasnya ini ada Ibu Rita Andriani. Boleh silakan open mic-nya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fathah, 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 kasroh, 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 kasroh. 3 fathah, 2 kasroh, 2 Domahnya domah. kemana, Bu? Nah, ulang lagi ya. Fathah, Ya. fathah, fathah, kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, itu dia. Ya, fathahnya 3, kasrohnya 2, domahnya 2. Nah, fathah 3, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Iya. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah ketemu waw sukun, domah terbalik. Oke, Masya Allah. Ini Bu Domahnya Rita Andriani itu lupa lagi Bu dari mana Bu ini Bu?
Dari Tangerang, Pak Ustadz. Tangerang ya, Masya Allah. Ini Ya, jauh-jauh semangat. Nah, dan alhamdulillah lancar. Terima kasih, Bu. makasih Oke, Pak Ustadz. kita lanjutkan ke Ibu siapa ini? Ini beda-beda nih ininya absensinya absensinya. Ibu Tuti Jogja ini. Paling sekarang pindah ininya apa? Wah, Absensinya gitu. Boleh, Pak? Silakan, Bu, Ibu gimana? Tuti. Pindah gimana, Ustadz? Ininya apa? Posisi namanya tadi. Tapi sekarang udah normal. Oke. Ya, 322, fathah, kasroh, domah, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Tuti. Ini lancar banget juga sama. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Bu Rita Rosnaini. Fathah 322. Oke. Fathah kasroh doma. Fathah 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 kasroh kasroh doma doma. Fathah ketemu alif, fathah Ya. ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Mm-mm. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Ya. Waw doma sukun ketemu waw Domah sukun. sorry. Wow. Doma ketemu waw sukun, Ya, betul. doma terbalik. Oke, Masya Allah, Bu Rita nih. Jadi selain kita menghafal ini lebih kepada fokus ya, karena nanti apa yang kita lihat, apa yang kita baca seperti itu. Jadi Quran itu mukjizatnya itu bukan hanya sekedar dengarkan atau dihafalkan, tapi awalnya gitu ya. Awalnya itu bukan dihafalkan dulu, tapi dibaca dulu gitu ya. Jadi malaikat memberikan wahyu gitu ya ke Rasulullah, Iqra. Nah, itu baca. Bahkan orang buta pun sekarang membaca Al-Qur'an, tapi bacanya melalui tangannya atau indera perabanya, karena orang buta itu lebih sensitif indera perabanya. Kalau orang yang tidak buta itu udah otomatis matanya yang udah sensitif gitu ya, harus bisa melihat dan pastinya mudah ya, insya Allah lah pasti mudah gitu, karena Quran mah nggak boleh disebutin sulit gitu ya. Kalau kita belajar Quran itu mudah gitu, mau disusah-susah juga mudah lah pokoknya mah gitu ya, insya Allah, karena hurufnya itu sama kayak huruf alfabet gitu, A sampai Z gitu ya. Beda kalau misalkan ini mah bentuknya saja yang berbeda gitu. Jadi alif sampai ya itu membuat kita tuh lebih ingat tuh karena apa? Ingatnya mudah. Jadi insya Allah sih ya mudah, karena pembelajaran Quran tuh apa ya? Kalau pernah melihat metode yang menjamin atau menggaransi 3 jam bisa baca Quran, nah itu biasanya dia ngambil mahrojnya duluan gitu ya, karena A sampai Z gitu istilahnya. Kalau misalkan bahasa Indonesia kan alfabet gitu ya. Nah, itu biasanya awalnya itu alif sampai ya duluan gitu. Nah, tapi 3 jam itu belum tentu mahir, tapi kita sudah mengenal alif sampai ya-nya seperti itu. Nah, ini salah satunya juga sama. Kita mempelajari ayunan, istilahnya tajwid. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan apa hukumnya belajar tajwid, hukumnya membaca Al-Qur'an. Ujung-ujungnya fardu, walaupun fardunya ain dan kifayah itu nanti balik lagi fardunya ain dan wajib, mutlak wajib mempelajarinya. Karena apa? Itu bekal kita sendiri untuk lebih memperbaiki, lebih baik lagi membaca supaya lebih ahsan lagi seperti itu. Oke, barusan Ibu Rita Rosna ini ya, Masya Allah sudah bagus. Selanjutnya ini kita seling sama Bapak Syukron. Silahkan Bapak Syukron. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 322, fathah, Ya. kasroh, domah. Oke. Fathah, kasroh, kasroh, domah. Mm-mm. Fathah ketemu alif,
fathah bertemu bengkok, Iya, fathah berdiri. Roh oke. ketemu di doma ketemu doma ketemu waw sukun, doma di balik. Oke, Udah Ustaz. cukup ya, walaupun putus-putus masih terdengar alhamdulillah gitu ya Pak. Dan alhamdulillah lancar gitu ya. Terima kasih Pak Syukron. Sebentar, ini yang belum berarti ada 2 ya. Sekarang Ibu Febriana dulu aja lah karena di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Oke. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh ketemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah ketemu waw sukun. Domah terbalik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah bagus. Dan terakhir ada Ibu Eliza ya. Silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Bu. Rumus 322 di kolom 1, kolom 2-nya fathah, kasrah, domah. Kolom Iya. 3-nya fathah, 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 kasrah, kasrah, domah, domah. Oke. Kolom 4-nya fathah bertemu alif berdiri, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasrah bertemu ya sukun, kasrah berdiri. Domah bertemu waw sukun, Iya. domah terbalik. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ya, ada yang belum keabsen atau sudah semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari semua yang sudah dipelajari, ini bisa kita lihat lagi ya ke ayat yang kemarin kita contohkan. Oke. Ini boleh bareng-bareng jawabnya, tapi jangan asbun atau asal tembak gitu ya. Diteliti dulu gitu ya. Nanti yang mana saja yang menjadi tadi sudah disebutkan atau yang tadi sudah dipaparkan untuk dari bapak-bapak ibu-ibu ya. Dari 7 itu mana yang cocok di antara ini. Oke. Di ayat ini boleh disebutkan yang mana? Fathah Fathah ketemu berdiri. ya. Fathah Fathah berdiri. berdiri. Oke. Ada lagi? Itu saja. Oke, siap. Ada lagi sekarang di ayat berikutnya, di kata berikutnya. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Ya. Ketemu alif. Fathah ketemu alif. Fathah bertemu Oke. alif. Fathah ketemu alif Fathah lagi. bertemu Fathah ketemu alif. alif. Iya, sip, betul. Ada lagi? Cukup? Alif. Udah. Oke, lagi kita habisin di halaman ini. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu Oke. alif. Fathah ketemu Ketemu alif. alif. Oke. Kasrah bertemu Dah. Habis. Doma ketemu ya Domah sukun. ketemu kasrah bertemu ya sukun. ya. Iya, betul. Doma ketemu Nah, ini waw jangan sukun. sampai ketinggalan ini nih. Biasanya Oh, iya, ketinggalan doma. nih. Minggu kemarin Doma ketinggalan. ketemu. Sekarang di ayat bawahnya. Fathah bertemu Fathah. alif. Kasroh bertemu ya Kasroh sukun. Fathah, kasroh, Kasroh ketemu sukun. Waw sukun. Kasroh bertemu ya. Oh, itu ada lagi alif ini ketemu Ya Domah sukun. ketemu ya ketemu alif sukun betul. sebelumnya. Domah. Domah bertemu waw wasukun. sukun. Oke. Doma ketemu waw sukun. Ada lagi? Itu alif. Oh enggak ya. Enggak. Nah, ini nanti Itu enggak ya. nanti bisa Tidak dibahas termasuk kenapa ya. ini tidak Ya, itu bertemu tidak ini. termasuk. Nanti ada yang digugurkannya oleh beberapa poin. Salah satunya oleh tasydid. Karena ada tasdid. Betul. Jadi Inallah, innalladzi. bapak-bapak ibu-ibu bisa mengingat ya kalau tanda tasydid ini adalah tanda yang paling kuat, tidak bisa digoyangkan oleh huruf apapun. Ketika di depannya ada tasydid, udah tabrak di situ saja. Karena tasydid itu artinya syiddah atau kuat gitu ya.
tasydid dari kata dasar syiddah yang artinya kuat tidak bisa digoyang karena awalnya tasydid itu adalah dua huruf yang berbeda. Misalkan lam ini kan kalau dibaca lam biasa minala ya, tapi kalau misalkan kita baca minallazi, lam yang pertamanya mati, lam yang keduanya hidup. Nah, jadi punya double huruf nih. Kalau di mushaf dulu tulisannya itu nggak ada tasdid, malah lamnya double gini. Nah, kayak gitu. Cuma karena rosem itu atau tulisan zaman dahulu itu sulit untuk dilihat karena si fathah ini kan dulu bukan fathah. Dulu fathah itu titik di atas. Kalau kasroh itu titik di bawah. Kalau yang domah titik 2. Wah, itu kalau ngelihat sejarahnya itu Masya Allah gitu ya. Makanya alhamdulillah sangat bersyukur kita hanya tinggal membacanya, nggak usah ngekodifikasi, nggak usah diteliti. Ini dibacanya seperti ini. Nah, itu terlalu ribet, itu urusan orang-orang terdahulu gitu, karena kita tinggal membacanya saja ini. Jadi kalau misalkan ribet tuh double lamnya ini, kadang orang juga ini bacanya gimana gitu, apakah idgham mimi gitu ya kan, padahal nggak seperti itu. Nah, jadi mudahnya tadi ada tasydidnya. Ketika ada muncul tasydid itu adalah huruf yang paling kuat, huruf tanda baca yang paling kuat. Oke, dilanjut. Di sini masih ada yang tanda panjangnya. Domah ketemu waw sukun. Oke, betul. Domah ketemu sukun. Lagi? Fathah ketemu alif. Fathah bertemu alif. Fathah berdiri. Ini sama ya, sama yang ini ya. Jadi ya, nanti kalau bertemu tasydid itu pasti lebih kuat. Betul. Nah, ini lagi fathah berdiri. Oke. Berdiri. Domah ketemu sukun. Kasroh, betul. Jadi jangan keliru, domah kasroh jadi domah. Tapi nggak apa-apa itu. Kadang ada orang aja yang keliru gitu. Ada lagi di sini? Kasroh bertemu ya. Ada. Tidak ada ya. Oke. Ini untuk dikecoh saja gitu. Ini lagi ada? Alif berdiri. Alif berdiri. Alif berdiri. Satu lagi alif Fathah berdiri, Bu. Alif berdiri. Kalau alif berdiri yang ini. Fathah berdiri. Iya, fathah berdiri. Lagi fathah berdiri 2 ya. Ada lagi? Enggak. Ya. Satu kata terakhir. Kasroh bertemu ya sukun. Iya, sip, betul. Domah ketemu waw sukun. Nah, ada lagi? Domah ketemu. Dah Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ini pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya, Bu ya. Masih ada ternyata, Bu. Ini untuk sekarang kira-kira apa yang mau kita pelajari nih, Bu, Pak? Kemarin judulnya apa? Tajwid dan tahsin. Mad apa? Mad 2 harokat. 2 harokat. Atau yang disebut Tobi'i. Asli. Tobi'i asli. Oke, asli atau tobi'i ya. Nah, ini tadi berapa harokat? 2 harokat. Oke, sekarang kita akan konsisten pada 2 harokat ini, bagaimana cara memudahkan untuk bisa kita kadang ada orang yang paham 2 harokat tapi nggak konsisten gitu. Kadang ada yang lebih. Nah, ini kita bahas di halaman ini nih sekarang. Nah, masuk langsung ke pola. Pola ini juga bekal. Nah, yang tadi yang kemarin bukan yang tadi ya. Yang kemarin dan tadi dipraktekkan itu adalah tanda bacanya. Kita mengenal tanda bacanya, bukan cara membacanya. Nah, kalau sekarang kita menggunakan pola praktis untuk membaca 2 harokat. Kita contohnya ini di huruf ba saja. Kita bagi
menjadi 4 bagan. Kita nanti satu-satu supaya lebih ngena atau lebih mudah untuk mengingat. Oke. Nanti sistemnya seperti ini. Saya baca, misalkan saya baca 1 kali, nanti bapak-bapak, ibu-ibu langsung buka mic semua bareng-bareng 1 kali. Tapi nanti misalkan supaya kita lebih mudah mengingat, kita nanti mengulangnya 5 kali. Nah, tapi kita sekat 1 kali dulu. Dan nanti mengikuti nadanya, karena ini nadanya yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca seperti sunnahnya gitu ya. Dan ini ada beberapa kalau misalkan untuk makomat itu kan ada beberapa. Nah, ini kita pakai 1 saja gitu ya. Nanti kita bahas di akhir setelah kita baca 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Oke. Ini saya contohkan terlebih dahulu. Bana. Oke, nanti ibu-ibu sama bapak-bapak bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bana. Oke, 5 kali. Bana. Oke, cukup. Yang pertama Ibu Tuti dulu. Bana. Oke, cukup. Lanjutkan ke Ibu Rita. Bana. Pak Supriyono. Bana. Bu Eliza. Bana. Oke, Ibu Febriana. Bana. Oke, Pak Sukron. Oke, next dulu Bu Rita Rosnaini. Bana. Oke, Pak Sukron sudah menyusul ya. Bu Ermita. Oke, jika tidak ada kita lanjut. Nah, ini pola pertama. Nanti kita sambungkan. Cuma kita ambil dulu pola kedua. Nah, tadi kan sudah tahu bana. Nah, Bana. oke, Ibu Ermita sudah. Ini kita lihat ke kolom kedua. Di sini ada baununa. Oke, ikutin 1, 2, 3. Baununa. Oke, 5 kali. Baununa. Oke. Nah, ini nanti saya tes satu-satu. Kita sambungkan kolom 1 dan 2. Bana baununa. Seperti itu ya. 1 contoh dulu sama saya. Nanti bareng-bareng dulu 5 kali dan nanti sendiri-sendiri. Bana baununa. 1, 2, 3. Bana. Oke, lanjut lagi. 3. Bana baununa. 4. Terakhir. Oke, alhamdulillah. Ini kalau dipraktekkan, kalau dilihat secara yang tadi dibahas, itu yang penyebab panjangnya yang mana yang pertama? Berdiri. Ketemu alif. Ketemu alif. Yang kedua? Fathah ketemu alif. Berarti ini harus mad asli dan mad tobi'i. Dan bisa dibaca sesuai dengan tempo ayunan. Nah, ada ayunan namanya ayunan. Ayunan itu membuat kita pas dalam membaca 2 harokat. Nah, jadi kenapa tadi dibaca sesuai dengan nada? Bana baununa.
Nah, seperti itu. Langsung Bana praktek aja lah, lebih enak gitu ya, baununa. Pak. Yang pertama, seperti biasa kita lihat di absen ada Bana baununa. salah buka ini. Ada yang pertama Ibu Ermita dulu. Bana 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 baununa. Oke, lanjut ke Ibu Eliza. Bana baununa. Oke, ada Ibu Febriana. Bana bana baununa. Oke, sekali lagi Bu. Bana bana Nah-nya pendek. Pendek. bana bana baununa. Oke, ini kita sambungkan ya. Jadi jangan dilihat sekat di sini. Ini udah diambil kolom 1 dan 2. Jadi bacanya continue. Bana bana baununa seperti itu. Boleh sekali lagi, Bu? Bana bana baununa. Oke, sekali lagi biar lebih enak. Bana bana baununa. Oke, naknya masih terpotong. Betul. Jadi Bana lanjut. bana baununa. Nah, ini udah mendekati. Sekali lagi biar lebih puas, Bu. Bana bana baununa. Nah, masih panjang. Bana bana baununa. Oke, lagi. Bana bana baununa. Masih terjeda. Sekali lagi. Bana bana baununa. Alhamdulillah, seperti itu, Bu. Jadi Bana kita bana fokus baununa. yang merahnya. Nah, ini merahnya itu penyebab yang tadi. Fathah bertemu dengan alif berapa harokat? Dua harokat. Dua harokat yang membuat ini menjadi panjangnya tobi'i atau tabiat. Ya, tabiat atau kebiasaan. Nah, membiasakan atau istiqomah dalam membaca panjang ini banyak orang sulit gitu ya. Sulitnya itu karena kadang kepanjangan. Baca bismillah juga biasanya bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan sebenarnya itu. Normalnya ayunkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana baununa. Seperti itu. Bana bana baununa. Bana. Itu yang tanda merahnya tinggal diayunkan. Tadi sampai Ibu Febriani ya. Sekarang Ibu Tuti, Bu. Bana baununa. Oke, Masya Allah, cukup. Ibu Siti Norma ini baru muncul. Oh, lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita lewat saja ke Pak Supriyono. Silakan, Pak. Bana bana baununa. Oke, Masya Allah. Sudah fasih. Bapak Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Baununa. Oke. Ibu Rita satu lagi. Ya, Rita Andriani. Ya, betul. Bana bana baununa. Oke, Masya Allah. Sudah ya semua ya? Belum. Belum, satu lagi siapa? Sok langsung aja. Rita Buka mic. Rusmeni. Oh iya, betul ini belum ya. Bana baununa. Sekali lagi, Bu. Bana bana baununa. Sekali lagi biar nggak ada jeda. Bana bana baununa. Oke. Ini untuk yang 1, 2. Oke. Ada suara, ntar ya. Gak enak ini suaranya. Oke, kita masuk ke kolom 3 ya. Kolom 3 yaitu bina-bina. Oke, nah ini nanti sambungannya 3 ke 4. Cuma kita mengingat dulu yang 3 seperti barusan. Kalau tadi kan bana bana baununa. Sekarang
bina. Seperti barusan lagi, ulangi sekarang 1 kali dulu, nanti 5 kali. Oke, 1, 2, 3. Bina. Bina. 5 kali. Bina. Bina. 3. Bina. 4. Bina. 5. Bina. Kalau ini mau tanya tanda panjangnya di mana? Kasroh ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun. Berarti fokus di situ untuk dipanjangkan atau ditobiikan. Bina. Oke. Naknya ingat, nak di akhir tidak harus dipanjangkan. Nah, betul seperti itu. Bina. Oke. Bina. Ini sesuai dengan absen yang tadi. Boleh langsung dibuka saja. Tadi tidak ditulis semua ya. Nggak muncul. Ya, boleh. Kita langsung aja. Bapak Supriyono dulu dari bawah sekarang. Bina. Oke. Pak Syukron. Bina. Pak Syukron hadir? Tes. Ada Bu Afwan. Oke. Langsung. Bu Tuti dulu. Bina. Oke, Bu Febriana di sini. Bina. Oke, langsung ke Ibu Tuti. Sudah tadi. Udah ya? Oh. Bu Eliza. Bina. Ibu Rita, satu lagi. Bina. Oke, ini udah semua ya berarti. Bina. Pak Sukron, tadi udah dibuka belum? Belum. Oke, coba. Bina. Oke, ini kolom 3, kita lanjutkan ke kolom 4. Kita ambil kolom 4. Tadi bina baini buna. Nah, jadi kalau misalkan disambungkan bana baununa bina baini buna. Coba Ibu Bapak baca baini buna. Saya tinggal sebentar dulu mau ambil minum. Gak enak. Baini buna. Baini buna. Bina baini buna. Baina baini buna. Oke, Afwan. Barusan agak lama ya. Sudah Bu, Pak. Ini kolom 4 kita sambungkan, kolom 3 kita sambungkan ke kolom 4. Bina baini buna. 1, 2, 3. Bina baini buna. Sekali lagi.
Bina 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 bainibuna. Oke. Bina 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 bainibuna. Kita lihat kembali. Ini kita hapus kolomnya supaya kita polanya sempurna. Nah, pola sempurna ini nanti kita jadikan pola contoh ke ayat Al-Quran. Nah, siap? Nanti dites satu-satu, tapi kita matangkan dulu bareng-bareng. Saya sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak sekali, gitu. Jadi biar biar continue. Nanti setelah satu kali itu nanti 5 kali seperti biasa supaya nanti menyetarakan, dan itu nanti setelah itu kita sendiri-sendiri. 1 2 3. Bana bana bauna bina bina bainibuna. 1 2 3. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Oke, sekali lagi. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Bana 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 baununa baununa bina bina bainibuna. bainibuna. 5 kali sekarang. 1 Bana 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 baununa Bina 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 bainibuna. bainibuna. 2 bana Bana baununa Bina bina bainibuna. 3 Bana Bana baununa bina bainibuna. 5 Bana baununa bina bainibuna. Oke, kita satu-satu. Yang pertama kita ambil yang paling atas sekarang, Bu Rita Rosnaini. Bana bana baununa bina 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 bininuna. Ayo. Ya, saya contohin dulu. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Nah, ini poin panjangnya cuma 4. 1 2 3. Bana bana baununa bina bina baininuna. Bainibu. Bainibuna. Coba diulang dari bina bina bainibuna. Bina bina baininu Bu baini baininuna. bu Bu. bina, jadi dari bina dulu. Bina bina bainibuna. Bina bina bainibuna. Oke. Ini masih dikasih contohnya ba. Nanti ke depannya misalkan Pak Sukron atau Pak Suryono ini satu misalkan ya. Yang satu jim, yang satu ho misalkan. Kalau jim kan jana jana jaununa jina jina jaini juna. Nah, cuma sekarang kita ambil saja satu dulu gitu. Biar semua rata dulu. Biar bisa membedakan ba dengan nun. Barusan juga kan ba sama nun agak keliru gitu ya. Nah, itu. Jadi bedakan nunnya titik ma di atas, kalau yang ba titik di bawah. Oke, terima kasih barusan Ibu Rita Rosnaini. Sekarang ke Ibu Febriana Ungaran. Bana bana baununa Baununa, nu-nya pendek dulu yang pertama. Bana bana baununa Baununa. Baununa. Bana bana baununa. Coba. Bana bana baununa
Bina bina baini buna. Bina bina baini buna. Sekali lagi bina. Bina baini buna. Alhamdulillah. Jadi itu jangan sampai terkecoh di ba ya. Ba-nya ini salah satu poin utama. Kan di sini ada ya catatan huruf ba menjadi contoh prakteknya gitu. Oke, barusan dari Ibu Febrian ya. Jazakillah. Selanjutnya ada Ibu Ermita di sini. Ermita tadi mau nyoba? Bana bana baununa bina baina Bina baini bina. bina bina baini buna. Nah, sekali lagi Bu biar lancar Bu. Bana 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 baununa. Nih, dicontohin dulu satu lagi biar semuanya sambil ngafalin sebelum dites. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, coba. Bana bana baununa bina bina bi baini buna. Oke, ini nadanya udah kena nih, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ermita. Selanjutnya ini Ibu Eliza dari Jakarta Timur. Bana bana baununa bina bina baini buna. Wah, Masya Allah, ini langsung lancar nih. Satu kali semangat. Oke, terima kasih Ibu Eliza. Selanjutnya Bu Rita Andriani. Ya, makasih Pak Ustaz. Siap. Bana bana baununa bina bina baini buna. Sekali lagi Bu. Bana bana baununa. No-nya pendek. Bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, mantap, Masya Allah, Mbak. Sudah apa? Aman. Selanjutnya, Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama Bu. Bapak Sukron. Silakan Bapak. Mudah-mudahan sinyalnya bagus Pak ya, biar tidak putus-putus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, ini satu lancar, tidak ada putus-putus. Ya, terima kasih Bapak Sukron, Masya Allah. Selanjutnya Pak Supriyono. Bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, Masya Allah, ini juga sudah pas. Ada yang belum disebut? Saya Atau sudah? belum. Oh ya, siap Bu, buka Bu. Bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, Masya Allah. Ada yang tahu ini adalah irama apa? Irama Kurdi. Irama Ada Kurdi. yang ikut kelas makomat nggak? Irama Dia Ros. ikut. Ada. Ustaz, ada. Ada. Saya. Siapa di sini? Bu Elisa. Oke, mau nanya Ibu Eliza, kalau untuk irama itu ada apa aja gitu? Ada 7. Ada 7, ada 8 atau ada 9 Bu? Lupa saya. Baru kemarin. Ayo Bu. Ada berapa Bu? Ada 7 ya salah. Nah, Ada ada yang Bayati. menyebutkan bahwa irama itu ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Kalau yang 7 itu yang pertama itu sering kita baca, biasanya Bayati. Ya, Bayati, betul. Soba. Bayati, terus yang kedua apa? Soba. Terus Hijaz. Hijaz. 4. Jirakah ya? Jiharokah apa? Jiharkah. Jiharkah ya. Jiharkah, biasanya ini nada-nada yang Bahagia. enak. Betul, bahagia gitu. Yang kelima apa Bu? Nahwan. Nahawan. Nahwan atau nahwan? Nahawand. Nahwan. Ada yang menyebutkan nihawand, ada yang menyebutkan nahawand. Ya, sama-sama saja Bu. Jadi itu Kalau yang Kurdi mirip apa Pak Ustaz? Kurdi Yang itu lebih
agak deket ke ros juga gitu. Jadi nggak jauh beda karena kalau misalkan untuk ini kan nada-nada itu kan timur tengahan ya Bu ya. Ya, Ibu bapak pernah dengar lagu India? pernah. Pernah ya. Ini saya contohin, bukan saya jago bahasa India nyanyi India, tapi saya contohin kayak tujhe dekha to ye jana sanam a a a a a a a a a. Nah, seperti itu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu salah satu nada-nada Timur Tengah. India, Pakistan, Arab Saudi muncul-munculnya seperti itu. Tapi nggak ada ya kayak koplo itu nggak ada ya. Jadi kalau koplo itu di Indonesia pop, dangdut itu khas itu. Jadi kalau koplo dangdut itu biasanya di apa nggak ada di pada huruf-huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah lebih enaknya ini yang ada. Ini kan baru 5. Yang 6-nya berapa? Apa? Yang belum. Hijah ya. Hijaz udah. Ros. Ros ya, Ros. 7. Nah, itu Kurdi udah belum Kurdi? Kurdi. Belum, Kurdi. Belum. Kurdi 8. Kan 7 tadi Ustaz. 8 apa coba? Ada nggak? Bayati oke. Soba oke. Hijaz oke. Nahawan oke. Jiharkah oke. Ros oke. Kurdi oke. Sikah belum nih. Oh iya, pelajari baru 7 kemarin. 9 Ustaz. Ada satu lagi. Ajam. Ajam. Bentar, salah tulis. Ajam. Ajam. Jadi ini beberapa yang kita ketahui ya, nggak usah semua harus dihafal kalau yang kayak gini. Nah, yang tadi yang kita baca ada yang tahu bana baununa bina baini buna. Apa coba Bu? Ada yang tahu Bu, Pak? Kurdi ya? Ayo. Yang mana? Ros atau Kurdi? Ros. Oke, Ros. Nah, ini Ros. Jadi itu. Jadi apakah kita wajib menghafalkan ini? Tidak wajib, tapi minimal kita tahu kalau penempatan ketika kita baca Al-Quran. Kenapa kita harus tahu baca Al-Quran dengan artinya minimal dari judulnya dulu aja lah. Al-Waqiah judulnya kan hari kiamat ya. Gak mungkin kita pakai jiharkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Gak enak itu. Amayata salun gak enak pakai jiharkah. Karena sama itu kisahnya yang horor-horor lah ya kalau di Al-Quran itu gitu. Kalau misalkan Ar-Rahman cocok tuh pakai jiharkah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu enak. Wah, bikin merinding ke kita yang ngajinya pun pasti merinding gitu. Kalau misalkan kita udah tahu ini tuh kisahnya Ar-Rahman ini pengasih gitu ya. Jadi sudah pasnya di situ gitu. Nah, kita ambil kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca yang tadi ya, yang bana baununa bina baini buna. Itu Ros, itu masuk ke semua Quran ya, judul Quran atau judul surat gitu ya. Nah, itu semua bisa masuk sama dengan Nahwan. Kalau pernah mendengar Nahawan itu 3 tangga dasarnya itu nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kalau dimasukkan ke bana baununa bina baini buna, bana baununa bina baini buna. Nah, itu Nahawan. Nah, kalau kita yang rada power, yang rada ada isinya, itu tadi Ros. Bana baununa bina baini buna. Nah, itu pas. Nah, ini tambah lagi. Nah, ini dites lagi sekali lagi. Jadi tadi tangga pertama,
Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Jadi nanti di sini yang keduanya naik sedikit, tapi ke kolom 3 tadi yang 2, 3, 4 ini masih seperti biasa. Sekali lagi dicontohkan. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Oke. Sampai di situ bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Oke. Kalau masih bingung, kita bareng-bareng dulu saja, gitu ya. Ini yang pertama saya ulangi dulu 2 kali, 2 balikan ini. Nanti ibu-ibu sama bapak-bapak balikan lagi dari awal sampai yang balikan kedua, gitu ya. Oke. Disimak langsung, setelah selesai langsung masuk. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Oke, 1, 2, 3. Bana Bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini Bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Oke. Bana baununa binabina baini buna. Oke, cukup. Kita praktek satu-satu. Nah, ini nanti naik di sini, naik di sini. Bana bana baununa. Nah, yang kedua kayak gitu. Nah, nanti enaknya gimana kalau misalkan kita masukkan Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi nggak monoton istilahnya. Maliki yaumiddin. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Seperti itu. Oke, kita ambil dari belakang dulu. Nah, ini nanti yang paling banyak pengulangan pastinya. Mudah-mudahan nggak banyak lah ya. Ini kita baca dulu. Afwan Ustaz, menyimak yang barusan. Ini pasukan senang banget belajar di sini. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Nih, mudah-mudahan semua peserta ini istiqomah sampai pada mahir ya pembelajarannya. Karena baca Quran ini tidak hanya sekedar bisa, tapi bisa sampai mahir. Alhamdulillah, syukur. Oke, sekarang yang pertama dulu. Ini tadi yang terdengar paling kencang ini Ibu Eliza nih. Boleh Ibu Eliza duluan lah. Ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Wah, Masya Allah, ini udah kena nih. Jadi keduanya betul dinaikin ya. Nanti bisa dipraktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi fungsinya naik 2 kali ini yaitu salah satunya untuk supaya kita itu bisa konsisten di ayunan. Kadang pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu mendengar orang baca Quran itu nadanya enak, tapi belum tentu si panjang pendeknya itu masuk gitu. Karena kan saya sering ngajar offline ini banyak yang punya nada sendiri gitu. Jadi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi to-nya terlalu berlebihan gitu kan. Masa mad tabi'i sama mad alil sukun lebih panjangan mad tabi'i gitu kan. Nah, itu harusnya mad tabi'i itu cukup diayunkan gitu ya. Mad alil sukun 4 seperti itu. Jadi penempatan ini makanya ada namanya tahsin itu, yaitu supaya kita itu bisa menempatkan hak dan mustahaknya si huruf panjang pendek kayak seperti ini ya. Kalau ini kan yang di kolom pertama tadi sudah dijelaskan, fathah bertemu alif berdiri ya. Fathah bertemu dengan alif berdiri 1. Fathah ya benar, fathah bertemu alif berdirinya yang kedua. Terus kasroh bertemu ya sukun 3, domah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ini udah komplit nih, semuanya ada nih. Jadi alif, kasroh, domah. Ya, itu satu syarat dari rumus tadi atau yang disebut di mad tabi'i itu. Oke, barusan Ibu siapa Bu Eliza ya yang udah baca ya. Bu Eliza, Masya Allah sudah pas gitu ya. Jadi yang keduanya naikin sedikit pada awalnya saja. Bana baununa bina baini buna, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Eliza. Oke, selanjutnya ya siap sama Bu Ibu Rita Rosnaini. Bana baununa bina baini buna. Ayo fokus. Itu layarnya kelihatan Bu. Bana baununa bina baini buna. Oke, yang pertamanya aja Bu. Bana baununa bina baini buna. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk Ibu Rita Rasna ini ya. Barusan sudah dibacakan betul seperti itu ya. Kalau misalkan kita sudah keliru nih hurufnya, dikoreksi sendiri seperti Ibu Rita tadi, koreksi sendiri gitu. Karena itu bukan nu, tapi bu gitu ya. Nah, itu kejelian mata ya, kejelian mata. Jadi tidak dipungkiri Ibu Bapak walaupun sudah mahir, sudah bisa gitu ya. Kesalahan itu pasti ada, namanya manusia gitu ya, nggak mungkin sempurna. Coba Bapak sama Ibu baca dari juz 1 sampai 30 dalam satu waktu, itu kalau dihitung salahnya itu pasti ada aja. Karena faktor capek, apalagi sekarang ini malam yang waktunya tidur, tapi Ibu Bapak menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu, itu luar biasa, Masya Allah gitu kan. Mungkin di situ kita nggak tahu waktu-waktu yang mepet sedikit, tapi berkahnya bisa menutupi hari-hari yang panjang gitu ya. Nah, ini salah satu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, ini di sini nggak melihat usia, mau dari buayan hingga nanti menjelang meninggal pun itu Allah menyuruh kita untuk utlubul ilmi atau mencari ilmu. Yaitu terkhususnya di Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan udah jelas, Al-Quran mah udah bakal jadi syafaatul uzma di akhirat nanti kiamat. Bakal kalau untuk di dunia di dunia aja nggak usah dulu langsung ke luar gitu ya, ke luar angkasa atau di akhirat gitu ya. Jadi di dunia ini dibutuhkan karena apa? Bekal kita. Kan kalau misalkan Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ini banyak orang yang nggak tahu walaupun sering dibacakan ada 4 poin ini, bahwa Quran itu adalah yang pertama imama. Imam itu adalah sebagai imam apa Bu? Pak, imam itu pemimpin ya. Yang memimpin hidup kita itu bukan orang tua, bukan bos kita, bukan siapapun. Kalau kata Agim, yaitu bos itu bukan siapa-siapa. Bos itu hanya perantara, tapi bukan berarti harus semua diikuti. Tapi Quran yang harus semua diikuti itu. Tadi kan apa? Imama wa nuro. Nah, nur ini sebagai cahaya, yaitu sebagai penerang kita ketika kita
di liang lahat dan mengantarkan kita dari liang lahat menuju nanti yaumil jaza atau pertimbangan gitu ya. Jadi nanti ada timbangan yang baik dan buruk. Quran ini yang membantu seperti itu. Yang ketiga, imama wa nuro wa huda sebagai petunjuk. Nah, makanya nama lain dari Al-Quran itu Al-Huda, petunjuk. Huda, petunjuk. Kalau misalkan kita beli buku, beli HP, beli microwave, beli elektronik lah ya, itu pasti ada petunjuknya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu, nggak langsung ke servis, itu sebenarnya bisa ada di buku petunjuk itu. Ternyata cara menghidupkannya seperti ini, cara gimananya seperti ini, itu udah ada. Dan yang terakhir, wahuda warohmah. Nah, warohmah ini nggak semua orang bisa merasakannya gitu ya dalam Al-Quran gitu. Rahmat Allah ini ya seperti ibu-ibu bapak-bapak yang bisa mendapatkannya, yaitu adalah kesungguhan untuk mencari ilmu terkhusus di Al-Quran gitu ya. Jadi kenapa yang kemarin sudah disebutkan hadis yang dibahas yang memiliki 2 poin pahala dibandingkan 1 poin pahala yang sudah bisa gitu ya. Jadi kita yang belajar ini terbata-batanya, yang nggak bisanya itu dapat poin 1. Ketika sudah bisa mengucapkannya, membacakannya, itu udah langsung masuk ke poin keduanya. Nah itu Masya Allahnya, wah kalau dihitung bisa merinding gitu ya. Ini bana-bana, ini bukan sekedar bacaan nada saja gitu ya. Ini udah hitungan huruf nih. Bana-bana baununa. Nah, itu berapa huruf gitu kan. Ini pembelajaran kita sekata-katanya ya, 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata, sampai 7 katanya ini dilipat gandakan ya, Masya Allah gitu. Oke, terima kasih tadi Ibu Rita ya, Ibu Rita Rosna ini sudah membacakan yang nada ini ya, rosnya. Pola selanjutnya Ibu Febriana. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu Febriana. Selanjutnya Ibu Ermita. Silakan Bu. Ibu Ermita belum dibuka mic-nya atau lagi tidak ada? Oke, siap. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, Masya Allah. Untuk Ibu Ermita ini udah bagus, tinggal nanti dilatih terus supaya nggak ada jeda ya. Karena yang dikhawatirkan di sini adalah jeda atau tertukar huruf gitu. Tertukar huruf bisa saja terjadi karena kurang teliti. Kalau misalkan jeda, kadang-kadang kita belum siap mengambil nafas di awal gitu. Jadi kalau misalkan mau baca, kita tarik nafas, bacakan langsung seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Ermita. Jazakillah. Sama-sama Bu. Selanjutnya di Ibu Rita Andriani. Ya, siap. Bana baununa bina baini buna. Bana. Nah, itu. Bana baununa bina baini buna. Oke, cukup. Nah, yang pertamanya nanti Bu rendahkan, yang keduanya barusan sudah pas ya, yang keduanya itu. Jadi jangan sampai sama. Nah, biar bisa enak, santai dulu baru naikkan. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke. Ulang lagi ya Pak Ustadz. Boleh.
Bana ba bana bana baununa Ya, betul. binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. Oke, cukup. Oke, Kasih. alhamdulillah untuk Ibu Rita Andriani nanti tinggal dilatih kembali. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya ada Bapak Supriyono. Bana 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 baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. Oke, Masya Allah ini sudah bisa juga ini Pak Supriyono, sudah pas gitu. Nanti Bapak ini terdengarnya ya, terdengar dari saya ini agak terlalu kalau Sundanya tuh engap-engapan tuh apa ya? Kurang tarik nafas lah pokoknya Pak ya. Nanti ambil nafas dulu biar nyantai. Nah, biar nanti sampai buna nyantai, enggak buna. Nah, habis ya Pak ya. Itu biasanya PR pada orang-orang yang nafasnya belum siap di awal. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomong gini tiba-tiba bana bana baununa bina bina baini buna itu habis. Tapi kalau mempersiapkan bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Nah itu 2 kali balikan saya 1 nafas. Jadi bisa dipakai gitu. Nah ini mah bisa dilatih sebenarnya. Tapi sekarang mah pisahkan dulu saja nafas pertama, nafas kedua. Oke, terima kasih Pak Supriyono, sudah bagus, alhamdulillah. Sekarang seling lagi sama Ibu Tuti di Jogja. Bana bana Bau. bana baununa binabina bainibuna. Oke. Bana baununa binabina bainibuna. Oke, Masya Allah ini Ibu Tuti sudah mahir juga ini dari pola 2 harokatnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Selanjutnya Bapak Syukron nih. Bismillah. Bana bana baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. Oke, cukup. Alhamdulillah untuk Bapak Syukron juga sudah pas. Yang belum Ibu Febriana udah belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke, ini berarti sudah semua. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Untuk pola yang di sini. Ini sudah paham untuk pola ini ya. Nanti seperti minggu kemarin juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dilatih saja. Misalkan lagi naik motor, bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah ini selain ibu dan bapak belajar tahsin sekaligus, nah, kan karena tadi ada ibu siapa Eliza ya ikutan makomat gitu, itu Masya Allah sudah ikutan makomat, ikut lagi di sini, ini bisa dipraktekin ketika di pelatihan tahsinnya ini gitu ya, jadi di kelas tahsinnya dipraktekkan yang awalnya di makomat gitu. Nah ini akan tercetak gitu ya ketika kita hafal pola ini, nanti pola berikutnya gitu ya, berikutnya itu nanti ada pola panjang 6 harokat pakai pola ini juga, ini cocok atau pas untuk digunakan di situ. Dan nanti setelah pola panjang 6 harokat atau pola yang lebih dari 2 harokat ini ada nun mati, ada idgham, ada ikhfa, nanti kita praktekkan. Nah nanti minggu depan juga kita ada ulasan juga ya sebelum masuk ke materi minggu depan. Nah ini kita kan semua sudah setara, bana bana baununa bina bina baini buna,
Bana bana baununa binabina baini buna. Nah, nanti coba, ini mah coba aja bukan PR, tapi coba sama ibu-ibu, bapak-bapak, coba ganti huruf ba-nya dengan sin misalkan. Sana sana saununa sina sina saini suna. Sana sana saununa sina sina saini suna. Nah, itu nanti membiasakan bacaan kita itu pasti istilahnya apa ya? Junun itu istiqomah. Ya, istiqomah dalam membacakan 2 2 2 itu tuh udah tahu kita 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat seperti itu. Nah, kita praktekkan di surat Al-Fatihah sekarang. Nah, ini nanti bisa kan ini ada 7 ayat ya. Nanti saya bacakan dulu 2 ayat. Nah, nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang saya tunjuk lanjutkan di ayat ketiga, 4, 5. Satu ayat per orang, 1 ayat. Jadi nanti pindah kalau misalkan sudah selesai, giliran 1 ayat siapa, dan giliran lagi 1 ayat siapa sampai 7. Kalau misalkan sudah sampai 7, balik lagi ke bismillah. Oke. Saya contohkan dulu di bismillah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Pak Supriyono. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Ibu Rita Rosnaini. Maliki yaumiddin. Oke. Mau tanya dulu, yao atau yau? Yau. Yau ya. Jadi nanti setarakan tidak ada huruf o ya pada waw. Maliki yaumiddin. Nah, ini waw itu kan punya lin ya, punya sifat lin yang artinya itu lembut. Wawnya itu lembut. Yaumiddin. Yau, yau, yau. Nah, kalau yao itu enggak lembut bacaannya. Maliki yaumiddin. Oke. Cukup. Ibu Tuti Jogja lanjutkan. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ibu Eliza. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Sekarang Pak Supriyono. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Balik lagi ke bismillah, Ibu Rita Rosnaini, Ibu Rita Andriani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 2, Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ibu Pak Sukron dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai ayat 4. Maliki yaumiddin. Ayat 5, Ibu Febriana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjut Ibu Rita satu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Balik lagi Siratal Lazi sama Ibu Tuti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah dari Ibu Eliza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ibu Rita ayat 3. Rita Rosnaini.
Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah lagi 4. Maliki Yaumiddin. Ibu Ermita ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah lagi 6, Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, terakhir Pak Syukron. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, itu dia yang barusan saya dengarkan. Alhamdulillah, untuk panjangnya sudah pas ayunannya atau pas 2 harokatnya. Karena apa? Dengan pola yang kita bahas barusan di halaman 16 atau yang bana-bana itu membuat kita polanya ketika ngelihat yang 7 tanda yang 322 itu udah otomatis pola pikir kita menuju ke oh ini yang harus diayunkan, ini tabiat gitu ya, tabiat gitu atau mad tabi'i gitu ya. Jadi mad asli ini secara kita baca yaitu mengalir alami. 2 harokatnya itu tidak perlu dilebih-lebihin. Nah, kalau contoh yang tadi bismillahnya nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu tabi'i bukan gitu. Bukan kan ya? Bukan tabi'i. Pada lafad ini harusnya kan tabi'i yang harusnya diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut juga kalau misalkan kita terlalu cepat bismillahi kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul, itu kan sudah patokan 2 ketukan. Dengan ayunan itu sudah perpindahan. Jadi contohnya gini, rohmani, mani, ayunan, mani. Jadi ayunannya perpindahannya masuk ke huruf berikutnya gitu. Jadi huruf berikutnya itu udah hitungan, masuk ke hitungan gitu ya. Mani. Nah, jadi perpindahannya itu hitungan keduanya. Bukan berarti kalau kita maknya 2, kalau misalkan ni-nya itu hitungan ketiga itu udah lebih panjang. Ar-Rahmani itu pasti udah otomatis kepanjangan gitu. Sama dengan kalau misalkan kita bertemu dengan huruf-huruf yang tadi yang 7 ya. Kan tadi 322 fathah, kasroh, doma, fathah, kasroh, doma, fathah bertemu alif bingkong, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, doma bertemu sukun, doma berdiri. Nah, itu sama nanti halnya seperti itu. Dan ini ingat berlaku di mushaf mana? Indonesia. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang saat ini ya. Biasanya kalau ada hadiah, ada dari masjid itu umumnya itu menggunakan yang kemenag. Nah, itu sekilas untuk mengenal tanda baca sesuai dengan mushaf yang kita gunakan gitu ya. Jadi nggak perlu bingung juga, wah ini bacanya gimana. Nah, ini sudah dijelaskan ketika yang 322 ini adalah kunci dari awal gitu. Belum praktek tapi kunci dari awal supaya kita tahu panjangnya nih seperti apa. Jadi ayunan atau tabi'i atau asli itu adalah 2 ketukan atau ayunan. Nah, yang kalau misalkan kita tahu tandanya apa? Yang ini 322. Nah, seperti itu. Nah, ini insyaallah minggu depan nih ada pola praktisnya. Nah, supaya kita nanti biar tahu yang tadi kan bana ya. Ini satu contoh yang sudah dibacakan. Bana baununa bina baini buna. Misalkan kita baca nih. Zana zaununa zina zaini zuna. Sama. Nada keduanya juga sama. Zana zaununa zina zaini zuna.
Oke, itu dia. Ini sekilas untuk minggu depan insya Allah kita masuk ke sini. Ini masuknya ke materi konsistensi lagi karena mad pola ini sakral lah ya, paling bekal utama ketika kita sudah masuk ke Al-Quran. So, kalau misalkan kita ketemu Al-Quran, sering tidak Bapak Ibu ketemu dengan matobi ini? Halo Pak Ibu, sering nggak kita ketemu matobi ini? Sering. Sering ya? Ustaz. Sering banget atau sering aja Bu? Sering banget. Sering banget ya. Nah ini bekalnya bisa menjadi kesalahan kalau misalkan kita tidak pas panjangnya. Ada yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Nah itu nanti artinya bahkan berbeda gitu ya. Misalkan huruf juga, ketika huruf berubah, kalau shifa, nah ini shifa itu artinya apa Bapak Ibu? Shifa nih, shifa artinya apa? Ada yang tahu? Shifa Obat itu atau penyembuh bukan Ustaz? obat, betul Agesa. Kalau misalkan shinnya titiknya nggak ada, ada yang tahu artinya apa? Jadi bukan obat tapi kekonyolan. Nah, ini salah satu kalau misalkan kita menyebutkan sin dengan shin yang berbeda. Nah, ini salah satu panjang, huruf tertukar. Nah, ini nanti harus dilatih lagi. Nah, nanti di sini biar tidak tertukar, semua kita bahas dari hamzah sampai dengan ya gitu ya. Jadi ada prakteknya. Jadi nggak hanya satu yang tadi ba, tapi insya Allah minggu depan kita masuk dari hamzah sampai ya. Oke, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran malam hari ini manfaat. Nanti saya tutup jika ada pertanyaan setelah ditutup, insya Allah sama Agesa ditampung. Saya cukupkan sekian untuk pembelajaran malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahil taufik wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat Terima selalu kasih Pak Pak Ustadz. Ustaz. Sama-sama. Syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Zaki untuk materinya hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang sudah bertemu dengan polanya ya. Pola untuk mat tobi ataupun mat dua harakatnya. Insya Allah ini akan menjadi bekal untuk materi-materi berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar step by step, sedikit demi sedikit, mulai dari pengenalannya, kemudian dari polanya juga, yang nanti ini akan berhubungan dengan materi-materi berikutnya Bapak Ibu. Insya Allah nanti di pekan depan pun akan masih berkutat dengan matobe ini, akan dipelajari lebih dalam lagi, akan lebih banyak latihan lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk dicatat, di reminder ya, di handphonenya untuk bergabung kembali di Kamis pekan depan insya Allah di tanggal 29 Agustus mulai dari pukul 8 sampai 21.30 kembali Bapak Ibu ya. Terus semangat Bapak Ibu semua untuk bertelabu ilminya, untuk belajar bersamanya di sini bersama Sobat Ngaji. Dan sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan Bapak Ibu dan juga Ustadz Zaki? Kalau saya tambahan, mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu sehat selalu dan juga istiqomah untuk selalu dakwah di Al-Quran ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Baik. Amin. Terima kasih Pak Ustadz doanya. Pak Ustadz juga Baik. sehat. Amin. Baik Bapak Ibu. Semuanya sehat. Siap, sehat dan semangat terus Bapak Ibu ya untuk belajar bersama dan juga memperbaiki bacaan Al-Qurannya, karena itu pun sudah tertera di surah Muzammil yang dimana kita memang diwajibkan untuk bertawab ilmi, untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dan insya Allah nanti pun untuk Bapak Ibu semua semoga ini menjadi amal jariah juga yang insya Allah akan dikali 10 kebaikan ya setiap hurufnya insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, sepertinya dicukupkan sekian untuk pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita akhiri kembali.
dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Zaki dan juga Bapak Ibu semua untuk hadiran kesempatannya pada malam hari ini. Semoga pekan depan kita dapat berkumpul kembali. Dan kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, Sama-sama. Ya, izin sama-sama. Liv. Terima kasih Dengan senang semuanya hati Pak Bapak Ibu. Ustadz. Ya, Mohon izin izin Liv. untuk kami akhiri ya Bapak Ibu ya.